Haleluya. Gimana kabar semuanya? Bulan baru ya. Bulan yang baru. Saya percaya semangat yang baru. Amin. Bulan yang baru, semangat yang baru. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar mengenai born to lead atau terlahir untuk memimpin bagian yang kedua. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-19 ayat 9 dan 10. Coba mic yang satu bisa dimatikan. Ya, terima kasih. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ya, kita baca bersama-sama. Boleh buka di handphone Bapak Ibu kalau nggak terlihat di depan. Ya, kalau nggak terlihat di screen atau di layar, boleh Bapak Ibu buka di handphonenya biar kita bisa baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 3, 2, 1 bersama kita baca. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus dalam pelayanannya di kota Efesus, dia datang, dia melayani selama kurang lebih 3 bulan. Dan kemudian apa? Dia mendapatkan murid. Ketika Paulus mendapatkan murid, Paulus memisahkan murid-muridnya yang antusias. Mereka yang antusias, mereka dipisahkan. Untuk Paulus memberikan materi pemuridan kepada mereka, yang kemudian pada akhirnya mereka akan menjadi murid dan kemudian mereka akan dipercayakan dalam tim pelayanan. Berarti untuk menjadi murid nggak mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita buka masih ingat nilai dari gereja kita? Nilai gereja kita adalah apa? Reborn. Coba kita buka bersama. Coba buka, mana handphone Bapak Ibu? Handphonenya diangkat. Coba buka YouTube. Coba sama-sama kita buka YouTube. Kemudian ketik HGC Jakarta. Di situ ada nilai gereja kita. Ya, HGC Jakarta. Bagi yang belum subscribe, boleh di-subscribe Bapak Ibu. Ya. Nah, coba Bapak Ibu di YouTube HGC Jakarta, lihat di situ ada deskripsi. Ada lihat deskripsi? Ya. Pokoknya kalau saya bilang buka handphone, buka Bapak Ibu. Jangan sampai nanti saya khotbah Bapak Ibu buka handphone. Ini saatnya buka handphone. Ya, di YouTube HGC Jakarta, Bapak Ibu lihat ada tulisan di atas apa? Visi. Apa visinya? Menjadi keluarga kerajaan Allah yang dikuduskan, hidup dalam kasih dan berbuah. Dan kemudian ada namanya apa? Misi. Coba di misinya kita baca bersama. Memperlengkapi warga gereja dengan kebenaran Alkitab. Membimbing warga gereja untuk bertumbuh menjadi segambar dan serupa Kristus. Membangun budaya gereja sesuai dengan nilai-nilai reborn. Memberdayakan warga gereja untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ada nilai atau value dari HGC Jakarta. Nah, nilainya yang kita singkat dengan namanya reborn. Yang pertama apa? Righteousness. Kan sudah ada di YouTube Bapak Ibu ya. Jadi lulus semua. Sudah ada di deskripsi YouTube. Yang pertama adalah righteousness. Yang kedua adalah enthusiasm atau antusias. Nah, seperti Paulus melayani di kota Efesus, kemudian dia mendapatkan murid. Apa yang Paulus lakukan Bapak Ibu Saudaraku? Paulus memimpin mereka. Makanya coba kita lihat di slide, kita lihat di outline khotbah kita, di slide yang dibagikan kepada Bapak Ibu, di outline khotbah.
Kalau yang punya outline khotbah boleh bisa untuk mengikutinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja kita ada outline khotbah supaya apa? Supaya kita dibimbing menjadi murid. Jangan cuma jadi orang percaya biasa, tapi jadi murid. Nah, untuk jadi murid, ini salah satu cara yang kita lakukan. Ada outline khotbah. Jadi kertasnya ditulis Bapak Ibu, nanti pulpennya tolong dikumpulkan kembali. Supaya minggu depan pulpennya bisa kembali dipakai lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena awal-awal kita pulpennya dibagi. Dan nggak dikumpulkan, minggu depannya kita kekurangan pulpen Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya ambil keputusan, ya boleh kertas silakan diisi, nanti setelah ibadah Aser akan teman-teman youth ya teman-teman youth akan mengumpulkan kembali pulpennya supaya minggu depan pulpennya bisa dipakai kembali. Amin. Semua bisa mengikuti? Ya, dikatakan slide pertama, berkuasa artinya memimpin. Jadi kalau ada tulisan yang warna biru, langsung diisi di bagian yang kosong. Dulu warna merah Bapak Ibu, sekarang biru. Supaya ada ya hal-hal yang baru, ada inovasi yang baru. Dikatakan berkuasa artinya memimpin. Di slide yang kedua dikatakan, berkuasa atau dominion. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai rada, berarti menemukan dan membangun karunia dan talenta untuk menguasai bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya kalau yang tertinggal ada tulisan warna biru boleh diisi di outline khotbahnya. Berkuasa artinya memimpin. Jadi ketika dalam minggu lalu kita belajar mengenai born to lead pada bagian yang pertama, kita semua terpanggil untuk menjadi pemimpin. Tapi ada dua tipe orang. Yang pertama, ada orang yang agak ragu. Ada orang gak percaya kalau dia dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua, ada tipe orang yang percaya bahwa dia dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Nah, makanya dikatakan berkuasa artinya memimpin. Berkuasa atau dominion dikatakan berarti menemukan dan membangun karunia dan talenta untuk menguasai bumi. Kita pelajari di waktu yang kemarin artinya kingdom ya. Kita berada di mana? Kita mempengaruhi komunitas di mana Tuhan utus kita. Amin. Kalau hari ini kita belum dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin dalam konteks sebagai organisasi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minimal kita memimpin diri sendiri. Amin. Minimal kita belajar untuk memimpin diri sendiri. Karena enggak mudah untuk kita memimpin diri sendiri. Enggak mudah hari-hari ini kita mau memimpin diri sendiri. Enggak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Tantangannya banyak. Ya, banyak hambatan, banyak tantangan. Kalau kita enggak mengandalkan Roh Kudus, kita enggak bisa memimpin diri kita dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya Paulus dalam pelayanannya di kota Efesus, dia menemukan dan membangun karunia dari setiap murid-muridnya. Dan kemudian dengan karunia yang ada, murid-muridnya dibentuk untuk menjadi tim pelayanan. Amin. Makanya dengar baik Bapak Ibu Saudaraku. Pernah enggak Bapak Ibu saya agak cerewet? Kalau ketika Bapak Ibu yang melayani di tempat ini, kalau enggak datang, enggak info. Kalau datang, terlambat. Kita biasa masuk jam berapa Bapak Ibu? 14.30. Untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri, pertama kita harus disiplin. Murid dalam bahasa Inggris, disciple Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi orang percaya biasa, tapi Tuhan mau membawa kita menjadi murid. Makanya anak sekolah atau anak kuliah dibimbing oleh gurunya supaya minimal dia menjadi seperti gurunya ketika dia tamat sekolah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi murid enggak mudah karena dibentuk setiap hari. Dibentuk, dia harus menggali potensinya, dia harus disiplin, dia harus mengikuti setiap aturan yang ada di setiap organisasi. Makanya orang kalau masuk dalam sistem organisasi, kalau nggak bisa dikoordinasi Bapak Ibu Saudaraku,
dia nggak bisa menjadi murid. Karena murid harus ada penundukan diri pada kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika Paulus melayani di Efesus kurang lebih 3 bulan, dia menemukan beberapa murid dan orang-orang ini memiliki penundukan diri. Dia membentuk mereka selama 2 tahun. Jadi Paulus melakukan namanya learning by doing. Ketika Paulus membentuk mereka di ruang kuliah Tiranus. Jadi tempat kuliahnya namanya ruang kuliah Tiranus. Ya, makanya ada kampus namanya STT Tiranus, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau nggak salah, tapi nggak ada di Jabodetabek. Nah, Paulus membentuk mereka menjadi murid karena hanya murid yang akan mendapat kepercayaan. Makanya kalau Bapak Ibu kalau terlambat, saya agak sedikit cerewet. Bapak Ibu kalau kurang mempersiapkan diri, Bapak Ibu kalau kurang ketika kita nggak mulai tepat waktu, saya agak sedikit cerewet. Kenapa? Karena kita mau dibentuk menjadi murid. Karena kemudian ketika menjadi murid, Bapak Ibu akan mendapatkan kepercayaan. Orang percaya biasa, dia nggak mendapatkan kepercayaan, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya murid yang mendapatkan kepercayaan. Makanya kalau ada pemimpin Bapak Ibu yang cerewet, kalau ada yang mengkoordinasi, mungkin saking cerewetnya Bapak Ibu nggak suka, ya. Tapi jangan dimasukin di hati, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan ada dendam di antara kita. Amin. Amin. Bapak Ibu mau dendam sama saya? Jangan ada dendam di antara kita. Amin. Ya. Jadi kita mau dibentuk untuk menjadi murid. Dikatakan begini. Ya, di slide berikutnya. Manusia diciptakan untuk berkuasa. Artinya dalam diri seseorang sudah ada kemampuan atau potensi untuk memimpin, menaklukkan, mengatur, dan memerintah. Jadi bagi orang yang percaya bahwa dalam dirinya ada potensi sebagai pemimpin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan ya dalam diri seseorang sudah ada kemampuan atau potensi untuk memimpin. Nah, bagaimana supaya potensi ini bisa dieksplor? Bagaimana supaya potensi ini bisa dikeluarkan, Bapak Ibu Saudaraku, ketika diberikan tugas, ketika diberikan tanggung jawab. Kalau dia bisa menaklukkannya, dia bisa melakukan tanggung jawab itu, maka dikatakan dia bisa mengeluarkan potensinya yang terbaik. Ya, supaya lewat potensinya ada dampak, Bapak Ibu Saudaraku. Melalui potensinya ada impact dalam pelayanannya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, orang kalau mau jadi pemimpin, kalau dia semua kita ada potensi, ketika supaya bisa dikeluarkan, setia dulu dalam perkara kecil. Amin. Orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan Tuhan dalam perkara yang besar. Amin. Nggak mungkin orang langsung dipercayakan dalam perkara yang besar, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Perkara yang kecil aja nggak bisa. Aser nggak mau. Yang lain aja lah. Saya mau tampil di panggung. Saya mau tampil aja di panggung. Saya mau di spotlightnya besar. Saya mau disorot. Karena kan saya tampil di panggung. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita setia dalam perkara kecil, mau dia aser, mau dia mempersiapkan ibadah. Ya, semua yang mempersiapkan ibadah, baik itu aser, baik itu dia terlibat, dia mau melakukannya. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan kesetiaannya. Makanya kalau orang punya loyalitas, pasti dia punya integritas. Amin. Orang kalau punya loyalitas, pasti dia akan mendapat kepercayaan. Makanya loyalitas akan mendatangkan trust bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, saya juga orang yang masih belajar untuk berdisiplin. Tetapi dalam perkembangan hari-hari ini saya lihat, kalau saya ada orang yang janji ketemu saya, pasti tepat waktu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena kalau saya tunggu sampai setengah jam gak datang, saya tinggalkan tempat itu, Bapak Ibu. Kita sama-sama menghargai waktu. Amin. Karena setiap orang juga sibuk, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya disiplin atau murid, disciples, dia punya penghargaan sama waktu, sama potensi. Potensinya nggak hanya dibiarkan begitu, tetapi potensinya dikembangkan. Dimulai dari hal kecil, Bapak Ibu Saudaraku, sampai waktunya
Tuhan mempercayakan hal yang besar. Dikatakan 5 prinsip hukum tentang potensi. 5 prinsip hukum tentang potensi. Ya, yang pertama, apapun panggilannya, dikatakan Tuhan sudah menyediakan kemampuan dalam diri kita. Minta maaf Bapak Ibu, lupa dikasih warna merah atau biru. Di bagian yang kosong boleh dituliskan sudah menyediakan. Karena di sini tetap warna hitam, tapi nggak apa-apa. Apapun panggilannya, Tuhan sudah menyiapkan, sudah menyediakan kemampuan dalam diri kita. Dan bagian berikutnya dikatakan apapun Tuhan minta, Dia akan menyediakan. Apapun Tuhan minta, Dia akan menyediakan. Jadi bagian yang kedua boleh dituliskan minta. Ya. Coba kita buka bersama dalam Matius pada pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Matius pada pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Ya, dikatakan sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberikan potensi kepada kita menurut kesanggupan kita masing-masing. Amin. Menurut kemampuan kita masing-masing. Dan ketika kita diberikan potensi itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mau untuk melipat gandakan potensi tersebut. Kita harus mau untuk menggali potensi itu, membuatnya semakin berkembang. Makanya dikatakan bahwa yang menerima 5 talenta, dia pergi mengusahakannya dan menghasilkan 5 talenta. Yang 2 juga sama. Dia pergi lalu mengusahakan yang 1. Karena dia merasa kan cuma 1 Pak. Cuma 1 kecil. Dia nggak melakukan apa-apa. Dan kemudian dia nggak mengalami perkembangan. Dia nggak dipercayakan hal yang lebih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, apapun Tuhan minta, Dia akan menyediakan. Jadi dalam perjalanan baru Tuhan menyediakan. Amin. Saya ada sebuah kesaksian begini. Minggu lalu kami ada dari kegiatan Korwil Jabodetabek dari JKI, ya, melakukan sebuah seminar di daerah Sunter, Jakarta Utara. Dan batas pendaftarannya di hari Sabtu. Acaranya, saya lupa lagi, acaranya tanggal 1. Hari Kamis tanggal 1 Bapak Ibu Saudara. Nah, batas pendaftarannya di tanggal 26 April. Nah, apa yang terjadi? Saya percaya kalau apapun Tuhan minta, Dia akan menyediakan. Amin. Kita punya Allah Jehovah Jireh yang mampu menyediakan. Tetapi dalam perkembangannya saya nggak mendaftar dulu. Kenapa? Kita daftar bayar Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, gereja belum dibayar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus untuk tanggal 27 April. Dan apa yang terjadi? Untuk bayar ke seminar bisa. 200.000 bisa Bapak Ibu Saudaraku. Tapi waktu itu saya hanya bilang begini, kita prioritaskan dulu bayar gereja. Dan saya bilang itu sekitar jam 12.30 kalau nggak salah. Antara 12 sampai jam 1. Dan saya juga memikirkan begini, batas pendaftaran hari Sabtu tanggal 26 April. Tapi nggak dikasih tahu jam berapa selesai pendaftaran. Yang saya tahu berarti 23.59. Kemudian saya dalam hati saya juga mengatakan kepada beberapa dari Bapak Ibu yang harus ikut, kemungkinan kita nggak ikut. Itu kenyataannya. Amin. Kemungkinan kita nggak ikut. Itu kenyataan yang terjadi saat itu. Dalam perjalanan waktu Bapak Ibu Saudaraku, sampai pukul 17.30 sebelum jam 6 sore,
ada berkat Tuhan sampai. Dan apa yang terjadi? Kita bisa pergi ke seminar. Dan yang kedua, kita bisa bayar gereja. Amin, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya begini, apapun yang Tuhan minta, Dia menyediakan. Dan ketika bayar gereja, saya prioritaskan bayar gereja. Dan selesai bayar gereja, saya tanya sama pengurus Korwil, masih bisa daftar? Oh maaf pastor, kita sudah tutup di jam 17. Oh begitu, bukannya sampai jam 23.59. Ya sudah, nggak apa-apa, sebentar. 5 menit kemudian di WA grup bahwa pendaftaran diperpanjang sampai 23.59. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari sini kita belajar untuk gak usah takut melangkah. Amin. Tuhan bisa pakai banyak orang untuk kemuliaannya. Tetapi Tuhan juga bisa pakai sedikit orang untuk kemuliaannya yang akan membawa kita sampai kepada banyak orang. Makanya Tuhan hanya mau terus melangkah bersama Tuhan. Amin. Karena Dia Allah yang mampu menyediakan. Makanya yang masih muda gak usah banyak khawatir. Ya kan belum beli beras juga di rumah kan. Orang tua masih beli. Ya kan. Banyak overthinking. Saya nggak tahu. Banyak overthinking ya, banyak pikiran berlebihan. Fokus belajar. Fokus untuk belajar bila kalian lagi di studi kuliah, perguruan tinggi, di sekolah, fokus belajar. Dan takut akan Tuhan. Percayalah masa depan kalian ada dalam tangan Tuhan. Amin. Dan kemudian dikatakan, ya, apapun yang Tuhan harapkan, Ia suntikan dalam diri kita. Apapun yang Tuhan harapkan, Ia suntikan dalam diri kita. Dikatakan di yang bagian yang keempat dikatakan, apapun tugas yang Tuhan minta, Ia sudah merencanakannya dalam diri kita. Apapun tugas yang Tuhan minta, Ia sudah merencanakannya dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita orang percaya, kenapa kita harus melangkah dulu? Ya, kenapa kita harus melangkah baru Tuhan menyediakan? Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Percayalah, selalu ada intervensi Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi percayalah bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Coba kita buka dalam Yosua pada pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Yosua pada pasal yang ke-6 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Dikatakan begini, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi hari yang ke-7 dikatakan 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan saya, berapa kali orang Israel mengelilingi tembok Yeriko? Berapa kali? Yang jawab 13 coba angkat tangan Bapak Ibu. Yang jawab 7 kali coba angkat tangan. Angkat tangan Bapak Ibu, ini gak mempengaruhi surga atau neraka. Salah atau benar, angkat tangan dulu. Gak boleh ada yang abstain di tempat ini Bapak Ibu. Ini bukan kita lagi voting di PBB Bapak Ibu Saudara ya. Yang jawab 13 kali, yang jawab 6 kali, yang gak jawab ada juga. Harus baca lagi kitab Yosua. Jadi 13 kali total orang Israel mengedari kota Yeriko. Bagi dunia ini apaan? Kota Yeriko adalah kota yang terkuat pada zaman itu. Yeriko, Hebron, mereka adalah kota-kota yang terkuat berkubu. Kota yang besar berkuasa pada zaman itu. Super power seperti hari ini kalau USA Bapak Ibu Saudara ya, sangat super power. Tetapi untuk menaklukkan kota itu pakai cara Tuhan. Mengedari kota, mereka ditertawain sama orang-orang Yeriko. Yeriko punya prajurit yang hebat. Dan apa yang terjadi? Pada hari yang ke-7, pada ke-13 kali, pada hari yang ke-7, setelah mereka selesai mengedari itu di hari yang ke-7,
7 kali Bapak Ibu Saudaraku. Jadi total 13 kali. Yeriko hancur. Yeriko rubuh Bapak Ibu Saudaraku. Artinya ada intervensi Tuhan terjadi. Makanya ketika hari ini kita melihat kalau ada tantangan yang besar. Kita melihat kalau ada hambatan yang besar. Enggak usah fokus pada tantangan, amin. Enggak usah fokus pada tantangan itu. Enggak usah fokus pada hambatan itu. Fokus sama Tuhan yang besar. Karena Tuhan akan mampu menaklukkan setiap tantangan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita punya deklarasi, tahun ini adalah great harvest. Kalau kita nggak melangkah Bapak Ibu Saudaraku, deklarasi hanya sekedar informasi. Kalau kita nggak melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kita, deklarasi hanya sekadar informasi. Tetapi ketika kita belajar untuk koneksi sama Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, deklarasi yang tadinya hanya informasi berubah jadi intervensi Allah. Dan setelah intervensi Allah terjadi, impartasi atau kuasa Allah terjadi sehingga kita dimampukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini pentingnya kita punya koneksi dengan Tuhan, amin. Pentingnya kita baca Alkitab. Dan ketika kita baca Alkitab, Tuhan seperti berbicara dalam hati kita. Ketika kita baca Alkitab, ya, ketika kita berdoa, kita dikuatkan. Hari-hari ini kenapa banyak orang yang gak kuat? Ya, kenapa banyak orang gak kuat Bapak Ibu Saudaraku? Karena hari-hari ini banyak orang yang setel cuek sama Tuhan. Yang mulai statue sama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mereka udah gak mau cari Tuhan. Mereka hanya mau mengandalkan diri sendiri. Ya, mereka mulai statue sama Tuhan. Setel cuek sama Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu mau hadir di tempat ini, Bapak Ibu bukan statue, tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang antusias dalam Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikatakan begini, di slide berikutnya dikatakan, apapun yang Tuhan mau kita keluarkan dari diri kita, Ia akan taruh di dalam diri kita. Apapun yang Tuhan mau kita keluarkan dari diri kita, Ia akan taruh dalam diri kita. Ya, coba diisinya keluarkan. Jadi bagian yang dikasih warna merah atau biru adalah kata keluarkan. Bapak Ibu boleh mengisi di outline khotbahnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita belajar untuk menggali potensi kita sadar bahwa kita adalah terlahir untuk memimpin, dimulai dari komunitas di mana kita ada. Dimulai dari tempat di mana kita ada. Dimulai dari keluarga di mana kita ada. Dikatakan apapun yang Tuhan mau kita keluarkan dari diri kita, Ia akan taruh dalam diri kita. Selalu ada, kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Makanya melangkah dulu Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Paulus melayani di Efesus, dia mau orang-orang yang diselamatkan yang menjadi murid. Yang tadinya orang percaya biasa. Ketika dia menjadi murid, dia mengajarkan mereka kurang lebih 2 tahun lamanya kuliah di ruang kuliah Tiranus. Bapak Ibu Saudaraku. Dan sembari mereka kuliah, mereka dikumpulkan sebagai tim pelayanan. Dan selama itu pula mereka melayani. Dan akhirnya provinsi Asia diselamatkan oleh Tuhan. Provinsi Asia. Asia di sini adalah provinsi, ibu kotanya adalah Efesus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sebenarnya apapun yang Tuhan minta kita keluarkan dari diri kita, Ia akan taruh di dalam diri. Tuhan akan memperlengkapi kita Bapak Ibu Saudaraku. Makanya murid gak mudah. Kenapa? Karena murid biasanya kalau masih dibentuk, dia belum mendapatkan panggung Bapak Ibu Saudaraku. Murid masih di belakang. Kenapa? Karena murid kan cuma ikut komsel. Murid ikut komsel. Komsel di mana? Di Zoom. Kalau kita cuma di Zoom gak banyak orang yang lihat. Gak banyak orang yang melihat kita Bapak Ibu Saudaraku. Panggung kita kurang kecil, tetapi dengar baik. Panggung yang besar dimulai dari panggung yang kecil, amin. Kalau kita setia dimulai dari Zoom. Ya, kan komsel kita di Zoom Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang masih ingat komsel kita tiap hari apa? Tiap hari apa? Hari apa? Jumat.
Jumat. Jam berapa? Jam berapa Bapak Ibu Saudara? Jam berapa? Kalau yang ragu-ragu jarang ikut pasti. Jam berapa? Sudah ikut? Sudah ikut Zoom, pemuritan kita, komsel kita Bapak Ibu. Jadi artinya kita dibentuk dalam komsel supaya nantinya kita akan menjadi murid. Makanya small group atau pemuritan itu sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Dari situ kita belajar untuk tampil. Makanya gereja kita menyediakan semuanya. Sistem pelayanan adalah hybrid. Ada doa pagi, Selasa sampai Jumat Bapak Ibu Saudaraku. Ada Bapak Ibu yang saya percayakan untuk melayani. Ada juga komsel. Kita manfaatkan semua. Dan kalau kita mengikutinya step by step, pada akhirnya kita akan dipercayakan Bapak Ibu Saudaraku. Dan artinya begini, kalau kita setia menjadi murid, nggak usah cari promosi, nggak usah cari jabatan Bapak Ibu Saudaraku, nggak usah cari posisi. Tuhan akan menyediakan jabatan, Tuhan akan menyediakan posisi di waktunya yang terbaik, amin. Makanya tunjukkan loyalitas, maka kita akan dipercayakan hal yang lebih. 2 tahun untuk menjadi murid nggak gampang. Belajar terus menerus, ikuti setiap aturan yang ada. Tetapi kalau kita setia, kita punya integritas, kita punya loyalitas, kita antusias Bapak Ibu Saudaraku. Pada akhirnya kita nggak hanya menjadi murid, tetapi Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan mempromosikan kita, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan. Artinya segala sesuatu yang kita dapat hari ini Bapak Ibu Saudaraku, itu enggak mudah. Sebelum saya melayani di tempat ini, sebelum saya sebagai koordinator Bapak Ibu Saudaraku, dulunya saya adalah ketua komsel, ketua small group. Waktu itu kita di daerah Manggarai, small group. Kita mulai jam 7:30 atau jam setengah 8. Jam 6 saya sudah di Manggarai. Tapi nggak ada yang datang. Kemudian ada teman yang chatting, bro, kayaknya komsel nggak jadi. Saya pulang, Bapak Ibu Saudaraku, naik Transjakarta. Saya pulang kembali. Tapi setiap saya bertugas, saya usahakan saya datang tepat waktu. Setiap saya bertugas, saya usahakan saya datang tepat pada waktunya, sebelum waktunya, untuk menyiapkan segala sesuatu. Dan itu berlangsung terus menerus. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengangkat. Kalau kita setia dalam perkara kecil, tunggu waktunya, time-nya Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi nggak usah angkat diri sendiri, nggak usah cari muka Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi setia dalam perkara kecil, Tuhan akan membawakan kita sampai kepada perkara besar. Makanya kalau Bapak Ibu setia, mungkin Bapak Ibu orang yang baru di tempat ini, tetapi kalau ada kesetiaan, Tuhan akan mengangkat lebih. Kenapa? Karena ada kesetiaan, ada namanya konsistensi. Di slide berikutnya dikatakan 5 filosofi kepemimpinan yang original. 5 filosofi kepemimpinan yang original. Di setiap pengikut sebenarnya ada potensi pemimpin yang tersembunyi. Di setiap pengikut sebenarnya ada potensi pemimpin yang tersembunyi. Setiap orang diciptakan untuk memimpin dan dibentuk Tuhan untuk memerintah. Memerintah atau memberi pengaruh atau dampak di mana dia ada. Dikatakan begini, di setiap pengikut sebenarnya ada potensi pemimpin yang tersembunyi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa kita adalah termasuk golongan orang yang percaya bahwa kita terlahir untuk memimpin. Amin. Kita terlahir untuk menjadi pemimpin. Kalau kita percaya itu dalam diri kita ada potensi menjadi pemimpin, makanya dikatakan ada potensi tersembunyi dari setiap Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pemimpin Bapak Ibu tahu ada potensi itu dan kemudian potensi itu akan dimunculkan? Kalau ada kesetiaan Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada integritas, integritas berbicara kejujuran, integritas berbicara tanggung jawab,
integritas, berbicara mengenai disiplin. Kalau ada itu, tinggal tunggu waktu. Saudara akan mendapat promosi dari Tuhan. Makanya kalau pemimpin mempercayakan segala sesuatu, ini rahasianya. Sebenarnya sudah direncanakan. Kalau dia ikut A, pada waktu tertentu akan naik ke B, C, dan seterusnya. Artinya enggak ada yang kebetulan ketika kita dipercayakan untuk melakukan segala sesuatu. Enggak ada yang kebetulan kalau kita diberikan tanggung jawab untuk sesuatu, Bapak Ibu Saudaraku. Dengar baik, Paulus dalam pelayanannya, dia memenangkan banyak orang Efesus menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi di Yerusalem juga, para murid yang masih hidup, Bapak Ibu Saudaraku, dan Yakobus di Yerusalem pada saat itu adalah gembala sidang di Yerusalem. Yakobus saudara Yesus. Mereka melayani dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, banyak ribuan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mereka punya tradisi yang berbeda. Bagaimana supaya mereka bisa disatukan dalam Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Makanya murid-murid melakukan sidang di Yerusalem. Coba kita buka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kisah para Rasul. Ya. Coba kita buka dalam Kisah para Rasul pada pasal yang ke-15. Ayat 28 dan ayat yang ke-29. Ketika dalam pelayanannya, banyak orang bukan hanya menjadi orang percaya biasa, tetapi mereka menjadi murid, baik orang Yunani, baik orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi mereka nggak mau berkawan sama orang Yunani. Orang Yunani pun sama. Mereka masing-masing punya kebanggaan pada diri mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mereka punya proud kepada diri mereka, sehingga mereka nggak mau berteman. Tetapi apa yang terjadi? Katakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Ini ayat 29. Kamu harus, coba Bapak Ibu Saudara lihat ke depan. Ini menarik sekali dalam kekristenan. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika orang percaya bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga ada muncul orang Yunani. Muncul permasalahan. Orang Yahudi mau berkumpul dengan orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi disunat, Bapak Ibu Saudaraku. Orang non Yahudi mereka nggak disunat. Apa yang terjadi? Orang Yahudi nggak boleh makan darah. Orang non Yahudi banyak yang makan darah. Ya. Orang Yahudi nggak boleh makan hewan yang mati dicekik karena masih ada darahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Para murid melakukan sidang di Yerusalem dan keputusannya apa? Boleh orang non-Yahudi boleh percaya kepada Yesus. Mereka yang percaya kepada Yesus gak harus bersunat, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya begini, sunat tidak menentukan keselamatan, tetapi sunat hanya menentukan kesehatan. Amin. Dan yang berikutnya dikatakan mereka harus menjauhkan diri dari berhala, dari darah, dan dari binatang yang mati dicekik. Makanya kalau Bapak Ibu pulang kampung, yang punya kampung di tempat ini, ya, yang pulang kampung atau orang tuanya dari kampung, ketika pulang kampung dan mereka potong babi, Bapak Ibu Saudaraku, cara memotong babinya berbeda. Itu lehernya harus dipotong sampai darahnya ditampung semua, sampai darahnya habis, mati babinya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kalau binatang yang mati dicekik, kenapa orang Yahudi nggak makan? Karena masih ada darahnya. Kalau masih ada darahnya, berarti masih banyak penyakit di situ, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau orang sakit yang dites apa? Yang dites apa? Yang pernah sakit? Yang dites apa? Darah. Ada yang nggak dites darahnya? Dites darah. Karena dalam darah ada penyakit, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya dia ambil jalan tengah, orang non Yahudi nggak harus sunat,
Tetapi orang non-Yahudi, mereka nggak boleh makan darah, nggak boleh makan makanan berhala, nggak boleh makan makanan yang mati, atau makan daging yang hewan yang mati dicekik. Kenapa? Kalau masih mati dicekik, masih ada darahnya, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kenapa di kota besar banyak penyakit dari makanan, dari daging. Kenapa? Karena ketika proses penyembelihan hewan itu, ada yang cuma ditembak, ada yang disuntik, ya, ada yang lewat selesai. Lewat kepala putus selesai, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, makanya masih ada darahnya. Sehingga apa? Daging itu masih kemungkinan masih ada penyakit di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik. Sebenarnya cara ini juga mengandung kesehatan bagi kita yang menyadarinya. Makanya mulai sekarang nggak usah makan darah, makanan yang mengandung darah, Bapak Ibu Saudaraku, walaupun enak nggak usah dimakan karena di dalam darah banyak sakitnya. Dikatakan begini di slide berikutnya. Ya. Potensi pemimpin telah ada dalam diri setiap manusia ciptaan Allah. Potensi pemimpin. Coba di slide berikutnya. Potensi pemimpin telah ada dalam diri setiap manusia ciptaan Allah. Jadi di dalam diri kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, sudah ada potensi. Sudah ada potensi pemimpin dalam diri setiap kita. Karena kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah buatan Allah yang diciptakan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga apa? Sudah ada potensi dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Makanya anak Tuhan harus percaya bahwa dalam dirinya ada potensi menjadi pemimpin. Yang dimana dia harus kembangkan terus menerus. Dan ketika potensi tersembunyi itu kelihatan, dia akan mendapatkan ruang untuk berekspresi sebagai seorang pemimpin. Dikatakan Anda dilahirkan untuk memimpin, tetapi harus berusaha untuk menjadikan diri Anda pemimpin. Ya, Anda dilahirkan untuk memimpin, tetapi harus berusaha untuk menjadikan diri Anda pemimpin. Jadi kalau kita belum dipercayakan untuk memimpin banyak orang, kita hari-hari ini dipercayakan terlebih dahulu memimpin diri sendiri. Kenapa? Karena ya ketika kita memimpin diri sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tantangannya adalah pikiran kita. Makanya dikatakan begini, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Roh jahat selalu mempengaruhi pikiran kita Bapak Ibu Saudaraku untuk gak mau disiplin, untuk gak mau tepat waktu, untuk gak mau punya kejujuran, untuk gak mau punya tanggung jawab, untuk gak mau melakukan segala sesuatu, untuk ketika ditegur Bapak Ibu Saudaraku cepat tersinggung. Ya, kita melawan pikiran kita sendiri. Makanya kalau kita mau jadi pemimpin, bereskan dulu hal-hal dalam diri kita sendiri. Jadi ketika ditegur, terima kasih. Ada yang masih perhatian sama kita Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita percaya kita menjadi orang yang jujur, tanggung jawab, disiplin. Terus kita lakukan senantiasa. Dikatakan berikutnya, dikatakan begini. Tujuan kepemimpinan yang benar adalah lahirnya seorang pemimpin. Amin. Tujuan kepemimpinan yang benar adalah lahirnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin dalam hidupnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu sadar bahwa terlahir untuk memimpin, berusaha setiap hari untuk eksplor diri. Makanya kalau anak-anak Tuhan hari-hari ini belajar untuk setiap hari punya sosial media, berusaha mengembangkan pemikiran kita untuk membuat status di sosial media. Karena orang kalau buat status, kalau status itu atau kata-kata itu Bapak Ibu Saudaraku atau quote itu lahir dari dirinya sendiri, dia harus memaksa dirinya untuk bisa melakukannya. Makanya dengar baik begini. Coba kita telusuri kembali konten-konten yang kita dengar, konten-konten yang kita nonton hari ini. Kalau kontennya hanya buat ketawa, nggak bikin kita mikir Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kita adalah orang yang sedang stuck.
Makanya ada istilah namanya brain rot. Ada yang pernah tahu istilah itu? Pembusukan otak. Kenapa? Dengar hanya konten yang ketawa, pokoknya nggak ada yang perlu dipikirkan. Ya, dengar hanya konten yang bikin senang, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba sedih, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara, kalau istri saya nonton film Indosiar, saya hanya bilang begini, ada film baru lagi yang dibuat oleh istri saya, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau ya beliau nonton film Indosiar, saya ada di samping, saya hanya sedikit protes. Harusnya filmnya nggak begitu, ya, apalagi film-film yang bertema rumah tangga gemas, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, beliau ikut menyumbangkan pikirannya yang baru. Ya, jadi sutradara baru. Saya hanya bilang, ya sudah, bikin lagi film baru yang sesuai dengan jalan cerita kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di setiap konten yang kita konsumsi, belajar untuk menggali potensi kita. Kalau konten itu hanya merugikan diri kita sendiri, konten itu hanya membuat kita stuck di tempat, kita harus belajar untuk eksplor diri kita sendiri, supaya pembusukan otak nggak terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya anak-anak Gen Z atau anak-anak ya yang milenial atau generasi apapun, kalau hanya suka konten yang bikin ketawa, konten yang gak membangun untuk kita bisa mengeksplor diri kita, percayalah kalian ada di zona stagnasi. Belajar untuk eksplor diri dan menemukan hal-hal yang baru. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang sedang melihat kita. Kalau kita menemukan hal-hal yang baru, Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang akan tertarik dan orang akan memberikan ruang dan tempat untuk kita. Mungkin melalui eksplor itu, kita setia, kita melakukannya, dan pada akhirnya kita akan menjadi pemimpin. Amin. Makanya kalau konten kita cuma ketawa, tapi statue cakep juga, Bapak Ibu. Saya suka nonton juga. Mereka ekspresi dengan gerakan yang bagus. Makanya kalau Bapak Ibu yang sudah 30 tahun ke atas, nggak usah statue itu. Kenapa? Sudah migrain, ya kepala sudah sakit. Kalau banyak goyang kepalanya mungkin tambah ya migrain lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya sudah mulai sakit kepala, sudah mulai migrain, sudah mulai asam lambung, Bapak Ibu Saudaraku. Cukup anak-anak muda yang mereka ekspresikan dirinya. Makanya banyak hari-hari ini kan banyak orang yang work smart. Mereka bekerja dengan pintar. Ketika konten mereka dinonton banyak orang, mereka menghasilkan berkat dari situ, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dengar baik, yang velocity atau yang statue hanya anak muda. Amin. Yang sudah 30 tahun ke atas, yang di dalam tasnya sudah ada minyak kayu putih. Hati-hati, jangan statue. Kenapa? Bisa sakit kepala, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, nggak usah velocity, nggak usah. Cukup anak muda. Biarkan mereka yang berekspresi. Ya, anak muda mau ekspresi, dimulai dari gereja. Ya, kalau dengar firman Tuhan, nggak usah statue. Fokus ke depan. Jadi berkat bagi banyak orang. Di slide berikutnya dikatakan, sebentar lagi khotbah saya selesai, Bapak Ibu. Setiap orang, coba kita baca bersama. Setiap orang berpotensi menjadi pemimpin hebat selama potensi yang dimiliki bersedia untuk dikembangkan. Jadi ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu kepada kita, pernah enggak Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita punya potensi dan kita bersedia untuk mengembangkan potensi kita. Kita bersedia dibentuk oleh Tuhan untuk mengembangkan setiap potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya ketika Tuhan memberikan kita potensi, ya, dikatakan kembangkan, kita bersedia mau dibentuk oleh Tuhan, dan kemudian apa? Ketika kita makin hari dibentuk oleh Tuhan, kita setia, kita punya integritas di dalamnya, dan pada akhirnya kita akan menjadi pemimpin yang hebat. Dengar baik, pemimpin yang hebat nggak dibentuk dalam satu malam, Bapak Ibu Saudara. Ya, padi yang dipanen hari ini nggak ditanam dalam semalam. Itu pantun, Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun saya nggak jago bikin pantun,
Artinya butuh proses, butuh pembentukan, butuh waktu. Tetapi kalau kita setia mengikuti step by step, kita bersedia dibentuk, ya, kita bersedia untuk masuk dalam pemuritan, kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, kita mau berkorban di dalamnya, dan pada akhirnya potensi yang kita miliki itu kita kembangkan dan kita akan menjadi pemimpin yang hebat. Dengar baik, gak usah lihat orang yang hebat, hanya yang hebat hari ini mereka sudah dibentuk, mereka sudah mengalami pembentukan bertahun-tahun yang lalu, sehingga waktunya Tuhan munculkan mereka ke atas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, gak boleh pakai jalan pintas, karena jalan pintas belum tentu mulus. Pakai cara pembentukan. Makanya untuk menjadi murid, mau kita dibentuk oleh Tuhan, baik dari segi waktu, segi pengorbanan, baik dari segala sesuatu yang kita miliki, mari kita kembangkan potensi yang kita miliki. Makanya dikatakan pemuritan merupakan tanah yang tepat untuk mengeluarkan potensi kepemimpinan seseorang. Pemuritan merupakan tanah yang tepat untuk mengeluarkan potensi kepemimpinan seseorang. Small group adalah salah satu wadah pemuritan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, mari kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sekedar menjadi orang percaya biasa. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid, dikembangkan potensi kita menjadi murid, butuh waktu, butuh pengorbanan. Tetapi pada akhirnya kita akan mendapat kepercayaan dari Tuhan. Karena dengar baik, hanya murid yang mendapat kepercayaan dari Tuhan. Amin. Makanya mari kita setia dalam pemuritan, kita setia dalam komsel, kita setia dalam small group kita. Karena justru itulah kita akan makin dibentuk setiap hari untuk kita punya integritas di dalam Tuhan. Pemuritan, doa pagi, ya, ibadah raya minggu. Waktu kita, jam berapa kita harus berkumpul, jam berapa kita harus latihan, kita mulai ibadah tepat waktu. Dan kita lakukan itu terus menerus Bapak Ibu Saudaraku. Setia dalam perkara kecil yang gak dilihat oleh banyak orang. Tuhan akan mempercayakan kita perkara besar yang gak banyak orang bisa dipercayakan oleh Tuhan. Makanya mari punya kesetiaan dalam perkara yang kecil. Mari setia melakukan segala sesuatu, bukan hanya di depan mimbar, bukan hanya di depan panggung, tetapi juga di belakang panggung. Kesetiaan kita sama. Jangan hanya kita menjadi orang yang hanya teori Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita menjadi orang yang mempraktekannya. Sehingga apa? Kita terlahir sebagai pemimpin, born to lead. Kita menggali potensi kita, sehingga potensi kepemimpinan kita yang tersembunyi dilihat oleh pemimpin kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan memakai pemimpin kita, Tuhan akan memakai siapapun untuk membawa kita melejit di dalam Tuhan. Amin. Tuhan akan membawa kita mengalami promosi setiap. Tuhan akan membawa kita mengalami naik level. Kalau Tuhan sudah membuka pintu Bapak Ibu Saudaraku, gak ada yang mampu menutupnya. Amin. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, gak ada yang mampu untuk menutupnya. Yang penting mari terus kembangkan potensi kita. Dimulai dari hal kecil. Bersedia mau mengembangkan potensinya di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak.